Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang struktur dan desain organisasi. Di kelompok 1 ini terdapat 5 anggota. Yang pertama ada Muhammad Dani Ziban dengan NIM 210301075. Dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Rahmadian Syafitri Budiono dengan NIM 210301082. Dan yang ketiga ada Angga Saputro dengan NIM 210301085. Dan yang keempat ada Nurul Mahfiro dengan NIM 210301097. Dan yang terakhir ada Abdul Holik dengan NIM 210301101. Pada presentasi kali ini, kelompok kami membagi pembahasan tentang struktur dan desain organisasi menjadi 7 subbab. Yang pertama yaitu pengertian struktur dan desain organisasi. Yang kedua, 4 pilar dalam pengorganisasian. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur orang organisasi. Yang keempat, yaitu unsur-unsur struktur organisasi. Yang kelima yaitu pengertian dari departementalisasi. Yang keenam yaitu pendekatan yang ada dalam proses departementalisasi. Dan yang terakhir tentang struktur organisasi formal dan informal. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Pengertian struktur organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Robbins dan Coulter. Menurut mereka, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu, tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Dan yang kedua, menurut Hasibuan. Menurutnya, struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan tipe organisasi, perdepartemenan organisasi, kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali, dan sistem pimpinan organisasi. Dan yang terakhir, menurut Robin. Menurutnya, struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Selanjutnya, yaitu tentang desain organisasi. Desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer, sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. 4 pilar dalam pengorganisasian. Pilar yang pertama yaitu ada pembagian kerja atau yang biasa kita sebut dengan division of work dalam perencanaan berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk pencapaian tujuan tentunya telah ditentukan. Keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan tersebut tentunya perlu disederhanakan guna mempermudah bagaimana pengimplementasiannya. Upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan atau ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut dinamakan sebagai pembagian kerja atau division of work. Sebagai contoh, dalam bisnis restoran, pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan lain sebagainya. Pilar yang kedua yaitu pengelompokan pekerjaan atau yang biasa kita sebut dengan departementalisis. Setelah pekerjaan dispesifikkan, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Sebagai contoh, untuk bisnis restoran,
Ada pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada menu dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan. Bisa dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu. Adapun penerimaan bon pembayaran, pencatatan dalam mesin kasir, pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang dapat dikelompokkan menjadi departemen atau bagian keuangan misalnya. Begitu pula untuk jenis bisnis lainnya, proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan menurut kriteria tertentu disebut departementalisasi. Pilar yang ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau yang biasa kita sebut dengan hierarki. Setelah pekerjaan dikelompokkan atau didepartemenkan, kita mungkin bertanya-tanya berapa banyak pekerjaan yang perlu dikelompokkan untuk setiap bagian atau departemen. Dan kemudian berapa banyak orang kelompok yang perlu ada di bawah suatu bagian atau departemen. Keuangan, pelayanan, dan dapur. Terdapat bagian lain atau apakah ada bagian lain selain departemen atau bagian di atas? Siapakah yang menjadi atasan atau pemimpin bagi setiap departemen tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita kepada pilar ketiga dari proses pengorganisasian, yaitu proses penentuan hierarki atau relasi antar bagian dalam suatu organisasi. Pilar yang terakhir atau pilar yang keempat yaitu ada koordinasi. Koordinasi sebagaimana menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995 pada dasarnya adalah the process of integrating the activities of separate departments in order to pursue organizational goal effectively. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Tanpa koordinasi, berbagai kegiatan yang dilakukan di setiap bagian dikhawatirkan tidak terkoordinasinya setiap bagian pada giliran berikutnya justru akan menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka jika terjadi perubahan pada strategi organisasi akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Yang kedua yaitu ada skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, diantaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut memiliki berbagai cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas. Dengan demikian memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Tapi walaupun tanpa cabang, organisasi dapat dikatakan berskala besar jika tenaga kerja yang ada berjumlah ribuan seperti pabrik-pabrik garmen penghasil produk-produk konveksi. Yang ketiga yaitu ada teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Unsur-unsur struktur organisasi. Unsur-unsur struktur organisasi terbagi menjadi 4 unsur.
Unsur pertama adalah spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi, yaitu pembagian kerja, serta pengaturan-pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja, yaitu departementasi. Di dalam sebuah organisasi, pembagian tugas pekerjaan itu keharusan mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih sangat besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen kecil dalam organisasi. Hal ini merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok. Unsur yang kedua adalah standarisasi aktivitas. Standarisasi kegiatan adalah prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakdugaan atau prediktabilitas aktivitasnya. Menstandarisasi berarti menjadikan kegiatan pekerjaan seragam dan taat asas organisasi. Unsur yang ketiga yaitu koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari fungsi-fungsi sebuah organisasi dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu unsur yang terakhir adalah sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang disentralisasi, keputusan diambil pada tingkat tinggi oleh manajer puncak atau bahkan oleh seorang saja. Dalam struktur yang didesentralisasikan, gaya pengambilan keputusan dibagi di antara para bawahan pada tingkatan manajemen menengah dan ke bawah. Pengertian departementalisasi. Departementalisasi pada dasarnya adalah pengelompokan dan penamaan bagian-bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam arti yang lain, departementalisasi adalah sebagai upaya membagikan pekerjaan secara fungsional yang mempunyai spesifikasi tertentu, sifat dan batasan wewenang, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kelompok kepemimpinan dalam satu kesatuan kelompok aktivitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan yang ada dalam proses departementalisasi. 1. Pendekatan fungsional departmentalization. Proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang dijalankan dalam sebuah organisasi. 2. Pendekatan produk departementalization, yaitu proses departementalisasi dilakukan berdasarkan produk, di mana penentuan bagian-bagian dalam organisasi berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. 3. Pendekatan pelanggan customer departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Misalnya dalam bagian sabun terdiri dari sabun bayi dan sabun dewasa. Yang keempat, pendekatan geografis. Pendekatan departementalisasi ini berdasarkan faktor geografis, di mana penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi, agar penjualan dapat terkonsentrasi dan disebabkan karakteristik pelanggan dan lingkungan di wilayah geografis berbeda-beda.
Maka departementalisasi berdasarkan geografis bisa dilakukan. Pendekatan ini tidak saja dilakukan untuk menentukan bagian dan atau departemen di bawah bagian penjualan, tetapi juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis organisasi lainnya. Organisasi yang memiliki organisasi cabang di berbagai daerah biasanya melakukan desain organisasi berdasarkan pendekatan ini. Yang kelima, pendekatan matriks. Pendekatan ini merupakan proses departementalisasi yang digabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lainnya. Misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, atau berdasarkan pendekatan lainnya. Struktur organisasi formal dan informal. Organisasi formal adalah komponen struktur organisasi sosial yang dirancang untuk memandu dan membatasi perilaku anggota organisasi. Konsep formal digunakan karena konsep tersebut mencangkup aturan, prosedur, dan rutinitas resmi dari organisasi, serta hubungan otoritas yang menetapkan peran di antara anggota organisasi. Standar operasional prosedur dan badan organisasi yang pada dasarnya adalah peta hubungan otoritas formal adalah dua simbol yang paling penting dan produk dari organisasi formal. Organisasi formal ialah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas, atau organisasi yang memiliki struktur bagan yang menggambarkan hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Organisasi formal harus memiliki tujuan atau sasaran. Tujuan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang akan dibuat. Organisasi informal adalah struktur sosial yang saling terkait, yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Ini adalah gabungan dari perilaku, interaksi normal, hubungan pribadi dan profesional melalui di mana pekerjaan dilakukan dan hubungan dibangun di antara orang-orang yang memiliki afiliasi organisasi atau kelompok afiliasi yang sama. Organisasi informal berkembang secara organik dan spontan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan kerja dan dinamika sosial yang kompleks dari para anggotanya. Organisasi informal merupakan bagian integral dari keseluruhan situasi kerja. Organisasi informal adalah jaringan hubungan pribadi dan sosial yang muncul secara spontan saat orang melakukan kontak satu sama lain dan bukan hasil dari otoritas formal.
kekuasaan dalam organisasi informal melekat pada orang dan tidak pada posisi, dan itu diberikan oleh anggota kelompok terlepas dari posisi dalam struktur formal atau dicapai oleh pemimpin. Hal ini sangat tidak stabil karena berkaitan dengan sentimen masyarakat kelompok tersebut. Manajer umumnya adalah pemimpin dalam format organisasi dan mereka suka menghapus kelompok informal. Tapi mereka tidak dapat melakukannya karena mereka tahu bahwa mereka belum menetapkannya sehingga mereka tidak dapat menghapusnya. Organisasi informal kecil karena terkait erat dengan keterbatasan hubungan pribadi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau penggunaan kata yang tidak pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan pada forum Sepada. Silakan move ke Sepada ya.